Malam turun sepenuhnya tanpa aba-aba. Hutan yang siang tadi masih bisa dikenali kini berubah menjadi masa hitam yang sunyi. Raka menyalakan senter. Cahaya kecil itu hanya mampu menerangi beberapa langkah di depannya. Sementara selebihnya tetap tenggelam dalam gelap. Udara semakin dingin. Nafasnya keluar sebagai uap tipis. Ia menggigil. Bukan hanya karena suhu tapi karena rasa takut yang perlahan merayap. Setiap suara kecil terasa diperbesar. Daun jatuh, ranting patah, gesekan angin. Semuanya terdengar seperti sesuatu yang mengintai. Raka mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya menolak diam. Ketika ia membukanya kembali, ia merasa hutan tampak sedikit berbeda. Pohon-pohon seolah lebih dekat. Bayangan bergerak lebih lama dari seharusnya. Ia mengucek matanya, meyakinkan diri bahwa itu hanya kelelahan. Perutnya melilit. Ia membuka bekal terakhir dan memakannya perlahan, seolah menunda kenyataan bahwa setelah ini tidak ada lagi. Air diminumnya seteguk demi seteguk. Ia berhitung dalam kepala, mencoba mengatur agar cukup sampai besok. Jam di ponselnya mati kehabisan baterai. Senter mulai meredup. Dalam gelap yang makin tebal, Raka mendengar suara langkah. Pelan teratur, seperti seseorang berjalan mengitari dirinya. Nafasnya tertahan. Ia berdiri menyorotkan senter ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu kembali. Kali ini lebih dekat. Rak. Suara itu sangat pelan. Nyaris seperti angin. Tapi Raka mengenalnya. Suara ibunya. Tubuhnya membeku. Kepalanya berteriak bahwa itu mustahil. Tapi hatinya ingin percaya. Ia melangkah satu langkah ke arah suara itu lalu berhenti. Tangannya gemetar. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Aku di sini, bisiknya. Hampir tak bersuara. Suara itu menghilang, digantikan oleh sunyi yang lebih kejam. Raka jatuh terduduk. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya sejak tersesat, ia menangis terisak. Tangis orang yang kehabisan tenaga, kehabisan arah, dan hampir kehabisan harapan. Hujan turun pelan. Raka memeluk tasnya melindungi tubuhnya sebaik mungkin. Matanya terpejam bukan karena ingin tidur, tapi karena tidak sanggup lagi melihat gelap. Entah berapa lama ia terdiam, hingga akhirnya kelelahan mengalahkan rasa takut. Dalam setengah sadar ia bermimpi tentang pagi, tentang cahaya, tentang pulang. Dan di balik pepohonan malam tetap diam menunggu.